Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bisunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Keluarga sekalian, majelis pendalaman kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam ini, tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pendalaman kitab yang mulia ini. Setelah beberapa kali pertemuan sebelumnya, kita berusaha untuk fokus menggali beberapa faidah ilmiah yang berkaitan dengan prinsip yang pertama dengan 3 rinciannya yang diperpegangi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain-lainnya
dalam rangka menetapkan perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan al-aqidah al-islamiyah. Masih ingat apa prinsip pertama yang dimaksud? Yaitu al-akhdhu bizahiril kitabi was sunnati fi kulli qadiyatin min qadaya al-aqidati. Apa mas? Berpegang teguh terhadap lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah dalam setiap permasalahan dari permasalahan yang menjadi pembahasan al-aqidah al-islamiyah. Ada berapa rincian untuk prinsip yang pertama ini? Baik, yang pertama, taqdimun naqli alal aqli, mengedepankan an-naql, nas syar'iyyah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang tentunya dipahami dengan pemahaman para as-salaf, lebih dikedepankan daripada al-aql, dalil-dalil akliyah produknya ahli kalam. Baik, rincian kedua, tanpa menyibukkan akal dengan berbagai takwil yang ditempuh oleh ulama ahli kalam. Bukan ulama ahli sunnah, ulama ahli kalam. Itu versi mereka. Baik, yang ketiga, baik, adamu tafriqi bainal kitabi was sunnati, tidak membeda-bedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah menurut para ulama as-salaf benar-benar menjadi hujjah terkuat dalam menetapkan perkara akidah. Jangan dibeda-bedakan. Tidak seperti perbuatan ahli kalam. Baik, sampai di sini bisa dipahami dan diilmui insyaallah. Baik, tolong dipegang dengan teguh prinsip yang pertama dengan 3 rinciannya tadi. Kita lanjutkan insyaallah. Silakan fokus pada kitabnya masing-masing. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya alim. Al-qa'idatu ats-tsaniyatu, kaidah yang kedua, prinsip yang kedua yang diperpegangi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan perkara-perkara al-aqidah
al-Islamiyah. Apa yang dimaksud dengan kaedah yang kedua ini? Ta'zimu qawli sahabati radhiyallahu anhum wal akhdhu bifahmihim wa bima warada anhum. Mengagungkan, memuliakan, menghormati qaulis sahabati, qaul atau ucapan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, wal akhdhu bifahmihim, dan mengambil bermakna mengikuti serta berpegang teguh terhadap pemahaman mereka. Bifahmihim, berpegang teguh terhadap pemahaman mereka dan berbagai riwayat yang datang dari mereka. Siapa mereka di sini? Para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini prinsip yang kedua. Mengagungkan, memuliakan, dan menghormati perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mengambil, maksudnya berpegang teguh dan mengikuti bifahmihim, pemahaman mereka, pemahaman para sahabat. Benar-benar berpegang teguh terhadap pemahaman mereka. Bukan sebatas mengetahui lalu meninggalkannya. Sekali lagi, benar-benar berpegang teguh terhadap pemahaman mereka. Serta berpegang teguh terhadap berbagai riwayat yang datang anhum, dari mereka. Dan ini hukumnya fardu ain bagi setiap pribadi kita, kaum muslimin dan muslimat, untuk memegang teguh prinsip yang kedua ini. Hukumnya fardu ain. Jika ini dilepas, maka yang terjadi dan muncul pasti kesesatan demi kesesatan atas nama akidah Islamiyah. Tolong, tidak boleh perkara ini hanya sebatas diketahui lalu ditinggalkan dan dicampakkan, tapi wajib diilmui, dipahami dengan benar, dan kita berpegang teguh terhadap prinsip ini. Baik. Al-muallif menyatakan, wa qad dallat an-nusus asy-syar'iyyah ala anna as-sahabata radhiyallahu anhum afdalu ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'zamuha imanan wa ilman wa fahman
wa atqaha lillahi wa ahaqquha bil itba'i. Kata beliau rahimahullah, sungguh berbagai nas syar'iyyah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menyatakan bahwasanya as-sahabata, para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu anhu, adalah umat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Afdalu ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahami baik-baik. Siapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama? Al-afdal, jawabannya tiada lain, tiada bukan kecuali para sahabat. Tidak ada umat di antara seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keutamaan dan kedudukannya mengalahkan keutamaan dan kedudukan para sahabat. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Seutama-utamanya umat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat, dan hanyalah mereka. Wa a'zamuha imanan wa ilman wa fahman. Dan mereka para sahabat adalah umat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, yang paling utama, yang paling baik. Apanya? Imanan wa ilman wa fahman. Keimanannya, ilmunya, dan pemahamannya. Jadi seagung-agungnya keimanan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iman yang ditancapkan oleh Allah di dalam dada-dada para sahabat. Seagung-agungnya ilmu yang benar dan diridhoi oleh Allah, zat yang maha benar, adalah ilmu yang berada pada kalbu para sahabat. Dan termasuk fahman, pemahaman yang benar di dalam beragama, di dalam berislam dan beriman. Pemahaman yang benar di dalam memahami maksud ayat-ayat Allah dan maksud hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimiliki oleh mereka, para sahabat. Bisa dipahami? Wa atqaha lillahi. Mereka para sahabat adalah umat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bertakwa kepada Allah. Serta merekalah yang paling berhak untuk diikuti oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah generasi para sahabat. Kalau seperti ini faktanya, berarti keluarga sabarataan, apa hukumnya kita maumpati
para sahabat dalam hal keimanan, dalam hal keilmuan, dan dalam hal pemahaman. Di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Apa hukumnya? Bud, wajibnya wajib apa? Wajib ain, fardu ain. Dan tolong diingat, ini termasuk prinsip utama yang senantiasa disuarakan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Bukan perkara ringan, bukan perkara remeh. Fardu ain untuk kita ikuti. Sekarang di sini al-muallif membawakan beberapa dalil. Baik, di antaranya Allah Ta'ala berfirman pada surah At-Taubah ayat ke-100. Mari kita pahami baik-baik beberapa faidah terindah yang terkandung pada ayat yang mulia ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari. Dan orang-orang yang terdahulu, al-awwaluna, lagi yang pertama, awal-awal maksudnya. Nang bujur-bujur pamulaan, pamugaan. Pamulaan, pamugaan. Menerima dan memeluk al-Islam dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar. Ketika disebutkan al-muhajirin dan al-ansar, maka tentu yang dimaksudkan adalah para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiqunal awwaluna, dan orang-orang yang terdahulu, mereka mendahului kita. Lagi yang pertama-tama masuk ke dalam Islam, memeluk al-Islam dan setia terhadap al-Islam dari kalangan para sahabat al-muhajirin dan para sahabat al-ansar. Kelanjutan ayat. Walladzina, serta orang-orang yang ittaba'uhum, mengikuti mereka. Siapa mereka di sini? Yang mereka ikuti. Siapa mereka di sini? Hanya para sahabat. Dhamir hum pada ayat ini kembalinya kepada para sahabat al-muhajirin dan para sahabat al-ansar pada ayat ini. Serta orang-orang yang ittaba'uhum, mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Catatan,
bi ihsanin, dengan baik. Catatan, bi ihsanin, mereka orang-orang yang setelah para sahabat tersebut mengikuti para sahabat dengan baik. Bi ihsanin. Pahami? Dengan baik di sini adalah dengan baik menurut penilaian Allah. Maaf, bisa kada sebahagian kalangan mengaku mengikuti para sahabat, tapi ternyata mengikuti para sahabat dengan cara yang baik menurut mereka, tapi kada baik menurut Allah Ta'ala. Bisa kada? Mungkin? Asama umpati para sahabat benar dengan baik, ujarnya. Atau mungkin kita, ujar kita, tapi ternyata kada baik menurut penilaian Allah Ta'ala. Banyak kada di antara kaum muslimin yang mengaku mencintai dan mengikuti para sahabat. Banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Tentunya di luar kelompok orang-orang yang beragama Syiah Rafidhah. Di luar itu, secara umum mengaku mencintai, menghormati, dan mengikuti para sahabat. Dengan baik, iya, dengan baik. Tapi dengan baik menurut kelompoknya, firqahnya. Belum tentu dengan baik menurut penilaian Allah. Nah, makanya di sini Allah Ta'ala menambahkan walladzina taba'uhum bi ihsanin. Serta orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, maumpati para sahabat dengan baik. Dengan baik sesuai dengan penilaian Allah. Maka mereka, para sahabat al-muhajirin dan para sahabat al-ansar, tambahan, serta orang-orang yang mengikuti mereka, maumpati para sahabat dalam hal keimanan, keilmuan, dan pemahaman, maumpati para sahabat dalam hal ketakwaan, bujur-bujur maumpati para sahabat, baru mereka mendapatkan janji yang pasti dari Ilahi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Allah kan? Kapan Allah memberikan keridhaannya kepada kita? Apa jawabannya, Mas Gun? Kapan Allah telah memberikan ridhonya kepada kita? Ketika kita benar-benar mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beriman dan berislam, mengikuti mereka dengan baik menurut penilaian Allah tadi. Kalau kita tidak mengikuti keimanan, keilmuan, dan pemahaman para sahabat dalam beriman dan berislam, Allah tidak akan meridhai kita. Allah Ta'ala kada pacangan katujuan kita. Kada pacangan.
Kapan umat akhir zaman dipastikan memiliki ridha yang benar terhadap Allah? Allah nyatakan kan, waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Kapan kita benar-benar dinyatakan meridhai Allah sebagai Rabb dan Ilah kita? Jawabannya, ketika kita mengikuti para sahabat dengan baik. Tolong, jangan dianggap ringan perkara ini. Ini perkara manhaj. Ini perkara akidah. Ini terkait dengan perkara jalan keselamatan dunia hingga akhirat nantinya. Bukan perkara remeh-temeh, bukan. Kewajiban ini. Nang tadi wajibnya fardu ain. Selanjutnya, di sini kan ada tambahan janji Allah Ta'ala yang berikutnya. Wa a'adda lahum jannatin tajri. Hati-hati di situ tanpa tambahan min. Ya. Tajri tahtahal anharu. Jangan sampai nanti terbaca wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan. Tanpa min di sini. Hati-hati. Wa a'adda lahum. Dan Allah Ta'ala telah menyediakan untuk mereka jannatin, sorga-sorga, tajri, yang mengalir, tahtaha, di bawah sorga-sorga tersebut, al-anharu, sungai-sungai. Sedikit tambahan bagi yang membaca ayat ini atau yang mirip ayat ini, jangan sampai wakafnya pada tajri. Misal terbaca wa a'adda lahum jannatin tajri. Itu wakafnya salah. Qabih. Jelek. Kada bagus benar wakaf di situ. Kayaknya jadi terjemahnya, dan Allah menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir. Sorga yang mengalir jadinya. Jadi lamun hendak wakaf, misalnya napasnya kada sampai ke hujung ayat atau kada sampai ke al-anhar, cukup wa a'adda lahum jannat. Bisa dipahami? Baik. Dan Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya, salalawasnya. Siapa yang mendapatkan janji berupa sorga-sorga ini? Apa jawabannya? Siapa? Mereka, para sahabat, dan mereka yang mengikuti para sahabat. Kita ulangi. Yang mendapatkan janji akan memperoleh sorga-sorga di sini adalah mereka, para sahabat, dan mereka yang mengikuti para sahabat dalam hal keislaman dan keimanan. Mereka akan dimasukkan ke dalam sorga, yang di sorga tersebut mereka akan hidup kekal, mendapatkan nikmat salalawasnya.
Dzalikal fawzul azimu. Itulah kemenangan yang agung. Mendapatkan ridha Allah semenjak hidup di alam dunia, berlanjut mendapatkan ridha Allah di akhirat nantinya, serta diberi kenikmatan sorgawi. Dan hidup di dalam sorga tadi kekal abadi. Penyebabnya kita sabarataan lamun maumpati keimanan dan keislaman para sahabat. Keilmuan mereka, pemahaman mereka di dalam berislam. Makanya tadi hukumnya apa nih? Fardu ain. Baik, insyaallah ba'da isya kita lanjutkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Setelahnya al-muallif rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah Jalla wa'ala. Termaktub di surah Al-Fath ayat ke-29. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, adalah utusan Allah. Selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffari, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, akan tetapi saling berkasih sayang di sesama mereka. Ini akhlak mulia bukan? Bersikap keras, tentunya tidak melanggar batasan-batasan syariat. Tegas dan keras sesuai dengan syariat. Mereka bersikap keras terhadap siapa? Al-kuffar, orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, akan tetapi mereka berkasih sayang di sesama mereka, orang-orang yang beriman, bukan sebaliknya. Ini akhlak mulia.
yang dimiliki oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat. Ini akhlak mulia benar. Akhlak mulia benar nih. Jangan sampai sebaliknya. Terhadap orang-orang kafir sayang benar. Memuliakan benar. Menghormati secara berlebih-lebihan. Tapi ternyata terhadap sesama kaum mukminin nang kaya musuh benar. Hati-hati. Akhlak para sahabat kada kaya itu. Tarahum, engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat mereka ruk'an, ruku', sujadan dan sujud. Engkau melihat mereka ruku' dan sujud yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, semata-mata mencari fadl Allah, karunia Allah dan keridhaannya, bukan untuk dunia. Mereka ruku' dan sujud semata-mata dalam rangka untuk mencari karunia Allah dan keridhaannya. Bagaimana Allah Ta'ala menyanjung hati-hati para sahabat yang berisikan keikhlasan dalam beribadah. Dipuji kada oleh Allah di sini? Dipuji benar. Simahum fi wujuhihim min atharis sujudi, pada wajah-wajah mereka begitu jelas, sangatlah nampak tanda-tanda bekas sujud. Nampak pada kepribadian mereka. Bagaimana mereka benar-benar menghambakan diri hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu sangat nampak. Athar. Dari sujud demi sujud yang mereka peruntukkan hanya kepada Allah. Nah sekarang, bagaimana mungkin kita berpaling dari kewajiban untuk mengamalkan prinsip yang kedua tadi? Tolong dibacakan. Apa tadi Mas? Prinsip yang kedua tadi, mengagungkan, memuliakan dan menghormati perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, dan mengambil, mengikuti serta berpegang teguh terhadap pemahaman mereka dan berbagai riwayat yang datang dari mereka. Allah puji mereka.
ketahuilah yang dibawakan oleh al-muallif pada pembahasan ini hanyalah sebagian kecil dari nas syar'iyyah yang menetapkan akan fardu ainnya kita untuk berpegang teguh terhadap kaedah atau prinsip yang kedua ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.